Kak sebelumnya atas kepergian Kak Sandi. Kami mungkin dari media mewakili. Mungkin tadi hari ini sudah ada permintaan maaf dari istri pelaku. Iya. Mungkin ibu sendiri mungkin berlapang hati untuk menerima. Mungkin seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Memang sudah dihubungi untuk permintaan maaf hari ini atau seperti apa? Nggak tahu, saya mau datang istrinya ke rumah saya nggak tahu. Dia tadi udah minta maaf ya saya maafin deh gitu ya, tapi saya nggak Hukum tetap berlanjut ya? iya, saya gitu aja udah. Kasihan kan anak saya, dia masih punya anak 3, sekarang bapaknya nggak ada. Saya kasihan, masih kecil 6 tahun, 3 tahun sama 2 tahun anaknya. Mungkin ibu sendiri kenal dengan pelaku, pernah berpapasan atau pernah menyapa? Kenal, cuman menyapa mah nggak pernah, cuman kenal. Orang saya dulu suka main ke rumahnya ya, tapi kenal sama istrinya. Dia mah diem dia orangnya, jadi kenal sama istrinya doang. Pelaku mah nggak begitu sama istrinya. Pelaku sendiri kan sama istrinya yang menjodohkan almarhum dengan Mbak Ade ya. Mungkin seperti apa sih hubungan mereka dulu? Siapa tuh? Pelaku dengan Mbak Ade dan Sandi. Sama Sandi kurang, dia nggak pernah ini. Sama Sandi dia tertutup orangnya itu, gimbal itu, Nanang itu nggak pernah, jarang ngobrol. Kalau ketemu juga nggak pernah ngobrol deh. Pokoknya mah dia tertutup orangnya itu. Ada di rumah? Nggak ada, saya di Bandung. Saya cuma dikabarin suruh pulang aja ke Jakarta. Kata anaknya mah pulang dulu, katanya gitu doang. Ditelepon menantu? Kata menantu. Terus saya katanya mah jangan ke rumah sakit aja langsung, katanya. Ya saya ke rumah sakit aja. Udah. Sandi itu lagi di otopsi ya. Saya cuma itu doang ngeliat. Saya udah 2 bulan di Bandung. Saya bilang, "Dek, Mama mau pulang dulu." Terus kata Sandi, "Ya udah Mama mau ke Bandung dulu." Iya, kata gitu. Kan masih ada neneknya ya yang dari istrinya. "Mama ke Bandung dulu deh, ntar Mama juga ntar pulang." Gitu. Kalau itu saya kalau ingat udah 3 hari itu ingat terus. Saya bilang, "Kenapa ya pengen ke Jakarta terus ini perasaan saya?" Kenapa ini pengen ke Jakarta terus? Cuman kata kakak saya mau ngapain? Kan Sani udah nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak tahu nih, pengen ke Jakarta aja gitu ya. Ya udah akhirnya kakak saya ngajak ke Jakarta ya. Ajak ke Jakarta. Katanya ikut nggak ke Jakarta? Kata saya mau deh. Mau. Saya nggak tahu tuh anak saya meninggal mau ke Jakarta. Ikut nggak mau kata saya gitu doang. Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Kenapanya? Nggak dikasih tahu. Cuman di rumah sakit. Taunya katanya jangan nangis kata gitu. Dalam hati sih ngapain nangis saya gitu ya. Benar-benar nggak tahu. Nggak kepikiran? Nggak kepikiran, nggak. Karena waktu itu kan dia di sini baik-baik aja. Nah, tiba-tiba meninggal gitu. Kita bilang ngapain pakai nangis, pakai harus nahan gitu ya. Ya udah itu. Pas saya turun mau lihat Sandi enggak kata gitu. Ya kata adik saya. Ya udah ngeliatnya udah meninggal Sandinya. Udah ini. Tidak ada. Nggak bisa terbendung ya Bu? Iya. Itu ibu sempat nanya, kenapa ini anak saya kok bisa? Ya ke istrinya dibunuh mah kata gitu. Dibunuh mah masih gimbal gitu kata istrinya. Gimbal yang itu mah katanya gitu. Ya gitu doang istrinya yang bilang begitu. Kenapa tadi bunuh si gimbal tuh katanya gitu. Kan pasti kenapa si gimbal bisa bunuh anak saya ya gitu kata saya. Memang sebelum ada cerita nggak sih Bu? Maksudnya Mas Adi ini pernah bermasalah mungkin dengan gimbal? Mungkin kayak dapat ribut gitu.
Sama siapa tuh? Sama Gimbal ini pernah Iya, Sandi. bermasalah? Pernah katanya. Dulunya tapi udah lama. Pernah cerita ke ibu? Oh nggak pernah kalau itu, paling sama istrinya. Sama saya nggak pernah cerita apa-apa. Permasalahannya karena apa mungkin Bu pada saat itu? Kurang tahu. Saya kurang tahu karena saya di Bandung ya, kurang tahu. Yang tahu mah istrinya. Nggak pernah ngomong, "Ma, itu ke itunya ke itu," misalkan. Nggak pernah. Sandi nggak tahu. Saya nggak tahu itunya kejadiannya gimana, nggak tahu. Ibu pas melihat anak ibu meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, apa yang saat itu? Ya sedih aja saya mah. Anak saya tinggal dia doang ya, dibunuh orang. Ya saya sedih aja udah. Nah saya sekarang ada sih saudara mah di Bandung semua ya. Ya saya sendiri jadinya, paling terus saya jagain anaknya yang 3 itu paling juga gitu aja saya mah. Kasihan soalnya masih kecil-kecil. Kan dia kalau tidur suka sama bapaknya main misalkan jam 10 sama tetangga. Sebelum bapaknya pulang dia belum pada tidur anaknya. Nungguin bapaknya semuanya, 3-3-nya. Dekat sama bapaknya? Iya dekat sama bapaknya. Dekat sama bapaknya semua. Sama ibu tuh Sandi sosok seperti apa dia? Kalau suka apa ke ibu, Mas Sandi tuh seperti apa? Nggak pernah ngapa-ngapain anak saya mah. Ke saya mah nggak pernah. Biasa aja, lagian nggak banyak jarang ngobrol sama saya juga. Jarang saya juga udah ngapain ngobrol sama Sandi gitu ya. Udah pokoknya jarang ngobrol deh sama Sandi. Kalau di rumah suka ngobrol, tapi nggak jarang ngobrol sama Sandi saya. Jarang. Pada hari ini kan permintaan maaf dari istri pelaku. Ibu lihat ada sebuah penyesalan besar nggak sih Bu dari istri pelaku ini, dari istrinya si Nana sendiri saat tadi di dalam? Ya tadi dia minta maaf ya. Saya maafin tadi itu. Tapi gimana ya, saya nggak tahu deh. Bingung saya di sana. Masih ada rasa kesel ya? Saya masih ada rasa kesal juga. Anak-anak saya nggak ada. Tinggal dia doang, dibunuh sama suaminya. Saya kesal juga sih. Kesel. Bu, maaf kan katanya apa perlakuan pembunuhan ini terjadi tuh karena ada tatapan sinis dari almarhum dan juga sempat meludah. Nah mungkin seperti apa sih Bu? Saya kurang tahu itu. Yang tahu istrinya, saya nggak pernah nanya itu. Saya nggak tahu itu mah soal persoalan itu. Istri mah harus nanya istrinya langsung ya. Saya nggak tahu itu. Tapi yang Ibu kenal mungkin Kak Sandi orangnya nggak kayak gitu ya Bu? Kata saya mah enggak. Saya nggak percaya anak saya begitu. Gitu. Nggak percaya saya mah. Itu sekarang anaknya gimana Bu, anak Mas Sandi? Kan katanya kalau tidur susah, kalau belum ada ayahnya. Ada lagi main yang 2 tidur. Masih suka nanya. Apa Iya. tahu Bu? Nanyain. Tahu kali dari anak-anak ya. Anak ayah katanya, "Nek, ayah dibunuh berdarah banyak," kata gitu ya. Kata anak yang nomor 2. Kali dia tahu juga dari yang lain kali gitu ya. Dari anak-anak kecil kali cerita. Ngomong begitu sih. Deket sama bapaknya semuanya. Deket. Kalau bapaknya belum pulang juga kalau pergi ditungguin. Cio mau tidur sama ayah, nunggu ayah lama amat gitu. Ibu 15 tahun penjara kan katanya itu terlalu ringan. Ibu sendiri mungkin setuju dengan itu atau seperti apa? Ingin lebih berat lagi atau gimana? Enggak setuju saya. Ini berat karena ngilangin anak saya. Saya nggak mau. Pinginnya seperti apa Bu? Karena seberat-beratnya aja. Seberat-beratnya? Iya. Nggak mau udah jauh. Dia udah ngilangin nyawa anak saya. Saya sekarang sendiri kan. Nggak ada siapa-siapa. Keluarga saya di Bandung semua. Saya di sini ya, yang paling juga ngikut istrinya. Ini Sandi.